Halo semuanya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan video yang sudah saya buat di part sebelumnya. Nah, kita akan melanjutkan bahasan kita tentang load balancing tadi, dan kemudian bagaimana cara menangani permasalahan yang terjadi di load balancer yang terjadi ketika kita ingin melakukan load balancing ini. Tadi kan sudah saya jelaskan ya, bahwasanya ketika kita menggunakan traditional server side load balancing, yang terjadi adalah kita akan sangat sulit sekali untuk melakukan proses automatisasi ketika kita membutuhkan instance baru, aplikasi baru ya, yang kemudian ingin kita daftarkan ke load balancer ini. Itu sangat sulit sekali untuk dilakukan dalam waktu secara real time gitu. Apalagi kalau kita membutuhkan penambahan instance dalam jumlah yang dinamis atau pengurangan instance dalam jumlah yang dinamis tergantung kebutuhan, tergantung jumlah request dari user kayak gitu. Nah, untuk menangani hal tersebut di Spring Boot sebenarnya sudah disediakan fasilitas-fasilitas yang sangat cukup membantu ya dalam kasus penanganan load balancing seperti ini. Kita tidak akan lagi menggunakan istilahnya itu traditional server side load balancing. Nah, kita nanti butuh yang namanya client side load balancing. Nah, gimana sih logikanya, Pak? Oke, mungkin saya jelaskan dari awal dulu. Nah, ini kita akan nanti akan bikin contoh kasus sederhana seperti ini ya. Jadi kita akan mencoba untuk membuat sebuah microservice, di mana microservice itu nanti akan mengolah operasi perhitungan yang dilakukan oleh si user. Jadi kita akan membuat kalkulator, tapi kalkulatornya ini microservice gitu. Nah, gimana sih caranya, Pak? Jadi yang pertama mungkin saya bagi, kan kalau di kalkulator kan ada ini ya, operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya membagi menjadi beberapa bagian ya, membagi operasi ini menjadi beberapa bagian. Nah, yang pertama mungkin operasi penjumlahan, kemudian yang kedua adalah pengurangan. Seperti itu. Tapi untuk operasi-operasi yang lain di sini saya tidak akan include-kan karena hanya sekedar contoh saja. Jadi saya hanya akan istilahnya nanti membuatkan contoh yaitu server yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, dari requirement yang sudah saya sebutkan tadi, kita bisa membaginya menjadi beberapa server. Yang pertama ada plus server. Jadi plus server ini adalah server yang nantinya akan mengolah akan mengolah request dari user terkait dengan operasi penjumlahan. Kemudian ada minus server. Minus server ini adalah server nanti yang akan berurusan dengan operasi pengurangan. Nah, get server tugasnya buat apa? Jadi di sini saya membagi menjadi 3 ya. Yang satunya adalah get server. Get server ini tugasnya adalah dia nanti tugasnya adalah mendistribusikan ke mana si istilahnya itu kemanakah request dari user itu harus dikerjakan. Jadi misalkan user menginginkan operasi penjumlahan, berarti get server akan meneruskan nanti ke plus server. Kemudian apabila user menginginkan operasi pengurangan, maka get server akan mengarahkan requestnya ke minus server, seperti itu. Nah, oke, di sini problemnya apa? Tentu saja gini, ketika usernya dalam jumlah banyak gitu ya, ketika usernya jumlahnya sangat banyak sekali, maka akan sangat susah sekali nanti dalam satu waktu misal memproses beberapa user dalam waktu bersamaan gitu ya. Misalkan dalam satu waktu ada 1000 orang yang mengakses plus server. Jebol dong kalau misalkan servernya nggak kuat gitu kan. Nah, oleh karena itu kita butuh beberapa instance plus server, kemudian beberapa instance minus server nanti untuk istilahnya itu
menangani request yang dilakukan oleh user yang kemudian dalam jumlah yang sangat banyak sekali itu. Nah, next, gimana caranya? Tentunya kita butuh load balancing. Jadi nanti plus server kita bagi menjadi beberapa instance, ada instance 1, instance 2, instance 3, kemudian minus server ada instance 1, ada instance 2, ada instance 3. Get server ngapain? Get server nanti akan mengarahkan instance mana yang harus mengolah operasi yang dilakukan oleh user, operasi yang di request oleh user. Misalkan ada user 1, ada user 2, ada user 3, ada user 4, ada user 5, dan seterusnya sampai 1000. Mengirim request dalam waktu yang bersamaan. Kemudian get server ini akan mengolah setiap request dari user itu nanti harus kemana. Misalkan pakai algoritma ini ya. Kalau pakai algoritma round robin berarti si get server ini akan memilih istilahnya untuk user 1 instance 1, user 2 instance 2, user 3 instance 3, user 4 instance 1, maaf kepencet, user 5 instance 2, user 5 instance 2, kemudian user 6 instance 3, user 7 instance 1, user 8 instance 2, user 9 instance 3, user 10 instance 1 lagi, dan seterusnya sampai sejumlah 1000 request tadi berhasil ditangani. Begitu pula dengan minus server. Apabila nanti kebetulan ada 1000 request kayak gitu, ada 1000 request dalam waktu bersamaan, Git server akan membagi-baginya ke beberapa instance minus server kayak gitu. Nah, untuk load balancing ini permasalahannya apa? Kalau kita pakai Spring Boot, permasalahannya adalah bagaimana cara mendistribusikan ke setiap server. Nah, kita butuh third party di sini. Di Spring Boot nanti kita butuh third party namanya Ribbon. Jadi sebenarnya ada selain Ribbon juga ada sih, tapi di sini dalam kasus ini nanti kita bisa pakai load balancing menggunakan Ribbon ini. Jadi Ribbon ini semacam third party yang kemudian dipasang di aplikasi kita, yang fungsinya adalah membagikan istilahnya membagikan setiap request itu ke instance-instance yang kemudian berbeda. Jadi itu adalah tugas Ribbon. Ribbon kita pasangkan ke aplikasi kita ditanam di Git server. Kayak gitu. Pak, apakah Ribbon ini bisa dipasang di plus server? Bisa. Semisal plus server ini nanti pengen menghubungi minus server kayak gitu ya. Itu nanti bisa ditanam. Jadi jangan khawatir, Ribbon ini bisa dikasih kemana aja. Nggak cuman Git server, tergantung kebutuhan kita. Misal plus server pengen menghubungi minus server kan sah-sah saja kan. Kalau misalkan kebetulan ada kebutuhan seperti itu gitu. Tapi dalam kasus ini kebetulan nggak ada kebutuhan seperti itu. Jadi kita nggak butuh Ribbon untuk plus server dan nggak butuh Ribbon untuk minus server. Tapi suatu saat ketika dibutuhkan, itu bisa kita lakukan. Jadi nanti Ribbon ini akan memilih instance mana yang harus mengolah request dari user. Kayak gitu ya. Nah, tapi permasalahannya Ribbon ini dapat referensi instance yang sedang aktif ini dari mana? Kan nggak mungkin kan Ribbon ini kemudian secara acak gitu, secara acak mengirimkan request ke server yang tidak dia ketahui gitu kan. Si Ribbon ini harus tahu dulu nih server yang aktif ini yang mana saja sih server yang sedang aktif, instance yang aktif itu instance yang mana aja yang sedang aktif. Nah itu Ribbon membutuhkan referensi untuk memilih instance mana yang sedang aktif. Nah gimana caranya? Nah kita di sini akan membahas caranya. Nah kita butuh server baru, jadi kita nanti akan buat server baru lagi. Namanya Eureka server atau server discovery atau service discovery server kita nyebutnya. Ini juga sudah tersedia di Spring Boot, jadi kita tinggal include saja nanti. Nah, Eureka server ini tugasnya apa? Dia tugasnya adalah nge-list semua server yang sedang aktif. Nge-list semua instance dari setiap server yang sedang aktif. Jadi instance 1 aktif,
nanti akan ada di Eureka server. Instance 2 aktif untuk plus server nanti akan ada di Eureka server. Instance 3 aktif, instance 3 untuk plus server aktif, dia akan terdaftar di Eureka server. Kemudian minus server instance 1, 2, 3 aktif, dia akan terdaftar di Eureka server. Jadi nanti Ribbon itu membutuhkan data dari Eureka server kayak gitu. Nah, gimana caranya si Eureka server ini mengumpulkan data server-server yang aktif? Nah, kalau kita pakai ini ya, traditional server set load balancing, kalau kita pakai traditional server set load balancing seperti yang saya sebutkan di awal tadi, secara otomatis kan secara manual kan kita harus mendefinisikan ini ya, mendefinisikan instance mana yang sedang aktif, kemudian dipasang ke load balancer gitu kan, didaftarkan ke load balancer secara manual. Nah, itu tidak diperlukan dalam kasus ini. Jadi karena kita menggunakan teknik client set load balancing dalam hal ini kita menggunakan Ribbon ya. Dalam kasus ini kita menggunakan Ribbon. Oleh karena itu nggak perlu dilakukan. Kita nggak perlu mendaftarkan satu persatu. Kita nggak perlu untuk daftarkan IP satu persatu ke load balancer. Di sini kita tidak pakai load balancer, kita pakai Ribbon. Jadi semuanya serba terotomatisasi. Kita nggak perlu load balancer secara fisik, kita butuh third party saja. Kemudian kita butuh sebuah server yang kemudian bertugas sekaligus sebagai ini load balancer kayak gitu. Nah, cara kerjanya gimana biar Eureka server ini dapat ngelis semua instance yang aktif. Nah, caranya adalah seperti ini. Setiap instance untuk setiap server itu dia akan mendaftarkan diri ke Eureka server. Instance 1 plus server mendaftarkan diri ke Eureka server. Instance 2 plus server mendaftarkan diri ke Eureka server. Instance 3 plus server mendaftarkan diri ke Eureka server. Instance 1 minus server juga begitu. Instance 2 minus server juga begitu. Instance 3 minus server juga begitu. Get server, bahkan get server pun juga akan mendaftarkan diri ke Eureka server seperti itu. Nah, ketika semuanya sudah mendaftarkan diri ke Eureka server, ketika semuanya sudah terdaftar di sini, apa yang terjadi? Eureka server akhirnya mengetahui semua server yang sedang aktif. Semua instance yang sudah aktif, yang sedang aktif akan diketahui oleh Eureka server. Apabila secara kebetulan di tengah-tengah prosesnya ini instance 3 itu ngedown, misalkan instance 3 plus server ini kebetulan entah kenapa karena suatu alasan ternyata instance 3 untuk plus server ini ngedown, secara otomatis dia tidak akan terindeks di Eureka server. Jadi secara otomatis akan hilang dari daftar di Eureka server ini. Nah, cara kerjasama antara Ribbon dengan Ribbon dengan Eureka server ini seperti apa sih? Nah, bisa kita bilang seperti ini. Eureka server tadi sudah mengoleksi semua daftar dari semua instance yang aktif. Nah, Ribbon ketika ingin meneruskan request dari user, misal user pengen operasi penjumlahan kayak gitu kan, ada user ada 1 sampai 1000 gitu misal ya. User pertama pengen operasi penjumlahan, kemudian dia mengirimkan request ke get server, kemudian dari get server ini kemudian get server memerintahkan Ribbon untuk mendistribusikan ke salah satu server, salah satu instance di plus server gitu kan. Karena operasinya tadi penjumlahan, maka Ribbon pertama dia merequest ke Eureka server dulu, Eureka saya minta listnya ini dong, minta list server yang aktif dong, minta list plus server yang sedang aktif. Nah, Eureka memberikan list
yang sedang aktif ke Ribbon gitu. Kemudian Ribbon memutuskan karena sudah mengetahui kira-kira mana aja yang sedang aktif, kemudian Ribbon meneruskan ke salah satu yang instance yang sedang aktif tersebut. Karena kasusnya plus ya tadi ya, berarti ke plus server, mungkin karena user pertama dia akan masuk ke instance pertama gitu. Karena user pertama dia masuk ke instance pertama. Kemudian untuk user kedua begitu juga prosesnya. User 2 mengirim request ke get server, kemudian dari get server ini memerintahkan Ribbon untuk memilih memilih instance mana yang harus dituju. Ribbon meminta kepada Eureka server untuk memberikan list yang sedang aktif, kemudian Eureka server memberikan feedbacknya ke Ribbon, kemudian Ribbon memilih salah satu dari feedback yang diberikan oleh Eureka server, kemudian dikirimlah ke instance 2 seperti itu. Untuk user 3 dengan operasi penjumlahan sama. Prosesnya seperti itu juga tadi. Jadi nanti secara otomatis Ribbon akan memilihkan ke instance ketiga. Untuk user keempat, karena mungkin kita pakai algoritma round robin, sebenarnya algoritma itu algoritma distribusi seperti ini ada banyak ya, nggak cuma round robin aja. Tapi saya kasih contoh di sini nanti round robin, algoritma round robin kayak gitu. User 4, karena instance 3 sudah selesai, berarti karena instance 3 sudah diproses, balik lagi ke instance 1. User 5 ke instance 2, user 6 ke instance 3, user 7 ke instance 1 lagi, 8 instance 2, 9 instance 3, 10 instance 1 lagi, dan begitu seterusnya sampai user ke 1000. Itu hal tersebut juga terjadi di di Mina server. Apabila ada 1000 user mengakses dalam waktu bersamaan, maka Ribbon akan mendistribusikan dengan cara seperti itu juga. Sama, mirip sekali caranya. Nanti tergantung algoritma yang kita pilih apa. Kalau round robin seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Jadi apabila gini ya, misal plus server kekurangan, misal plus server ini ternyata ngedon dalam artian karena requestnya terlalu banyak, misalkan tadinya 1000 gitu kan, 1000 user dalam waktu yang bersamaan gitu, kemudian ada tambahan 1000 user lagi, jadi tadinya 1000 jadi 2000 kan, otomatis kita butuh server tambahan kan, kebetulan Eureka server ini sedang nyala nih. Nah, ketika kita pengen menambahkan instance baru, kita tinggal duplicate instance yang ini, duplicate plus server, kemudian kita run. Secara otomatis kalau kita menduplicate berarti kan nanti isi programnya sama ya. Karena isi programnya sama, nanti dia akan secara otomatis mendaftarkan diri ke Eureka server. Jadi kita nggak perlu melakukan load balancing secara manual. Ketika kebetulan kita mematikan instance 4, maka Eureka server secara otomatis juga akan menghilangkan instance itu dari dari list yang sudah disimpan di Eureka server ini gitu. Jadi jangan khawatir, ini sangat dinamis. Ini saya katakan, ketika kita menggunakan Eureka server, kita menggunakan Ribbon, itu sangat dinamis sekali. Jadi kita dapat menambahkan kapanpun dan dimanapun. Kita dapat menambahkan instance kapanpun dan dimanapun, tanpa perlu kita repot-repot harus mendaftarkan instance tersebut ke load balancer. Karena di sini nggak ada load balancer fisik gitu, adanya load balancer logic. Ini yang kita sebut dengan client-side load balancing, kayak gitu ya. Next. Nah, kita nanti akan mencoba untuk membuat contoh microservice sederhana ya dalam hari ini. Sebenarnya untuk kasus ini nggak cocok gitu sebenarnya. Sebenarnya kalau cuman bikin kalkulator plus minus gini nggak cocok untuk menggunakan microservice. Tapi karena ini sekedar contoh,
Saya harap semuanya nanti bisa paham dengan logiknya kurang lebih seperti itu gitu. Oke, jadi nanti kita akan membuat sebuah kalkulator, kita akan membuat ini ya, membuat aplikasi kalkulator di mana kita membutuhkan beberapa server ini. Yang pertama kita butuh Eureka server atau service discovery server ini, kemudian kita butuh plus server, kemudian kita butuh minus server, kemudian kita butuh, maaf ini get server ya, bukan distributing server. Kita butuh get server yang akan membagi-bagi tugasnya, kemudian memerintahkan ribbon untuk untuk memilih instance mana yang akan dia tuju. Nah, ribbon ini dipasang di mana? Ribbon ini karena dia third party, maka dia dipasang di aplikasi yang ada di distributing server atau get server ini. Jadi nanti dia embed ke sini, dia embed ke server ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, jangan terpaku dengan contoh kasus saya. Jangan terpaku dengan contoh kasus saya. Karena ribbon ini mungkin saja diterapkan, bisa saja diterapkan selain di server ini. Bisa jadi ribbon dikasih di server sini, kemudian ribbon bisa jadi dikasih di server ini. Tapi itu nggak kita lakukan. Kenapa? Karena tidak pada tempatnya. Karena kasusnya kita cuma pakai plus dan minus server. Akan tetapi kalau misalkan kasusnya lebih kompleks lagi, itu sangat mungkin terjadi. Jadi nanti misal di sini ada ribbon, kemudian ribbon menghubungi Eureka server. Di sini ada ribbon juga, kemudian ribbon yang di sini juga menghubungi Eureka server. Jadi ribbonnya nanti di setiap instance ini ada gitu. Mungkin saja gitu. Distributing servernya itu nggak cuman hanya satu gitu. Mungkin saja ada get servernya ini ada banyak, tapi dalam kasus ini tidak kita lakukan gitu. Kalau misalkan get servernya ada banyak, berarti nanti di depannya kita butuh misalkan API gateway atau apa gitu. Tapi itu nggak kita butuhkan di sini. Kita hanya butuh contoh sederhana untuk memahami bagaimana cara microservice itu bekerja. Jadi kita nggak akan bikin yang rumit-rumit dulu. Kita akan fokus di permasalahan ini saja. Kayak gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan prakteknya di part berikutnya. Saya harap stay tune. Kemudian semoga bisa mengikuti materi ini sampai selesai. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.